Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam amal ibadah itu bukan banyaknya, tetapi ayyukum, bukan aksaru amala, tetapi ayyukum ahsanu amala. Ahsan, yang baik. Baik itu bagaimana? Baik itu yang harus benar. Baik itu tidak mesti banyak. Bahwa banyak itu adalah merupakan bagian dari ahsan, dari baik, iya, tetapi banyak tidak otomatis baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah mushola Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang memang disengaja diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah mempergilirkan kalian di dalamnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa hikmah atau kenapa kok terjadi pergiliran itu? Kok tidak dunia itu sejak awal sampai nanti kiamat dihuni oleh orang yang satu saja, atau generasi yang itu saja? Misalkan generasinya Nabi Adam alaihissalam dengan para anak cucunya misalkan, tidak ada orang mati. Semuanya dari awal sampai nanti kiamat itu saja. Kenapa? Itu. Nah, jawabannya diantaranya pada dalam surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, maka dipergilirkan. Mati hidup itu diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi orang hidup ini sebenarnya ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amala, yang paling baik amal atau perilakunya ketika di dunia ini. Jadi amal itu yang ditimbang adalah baiknya, Pak, baik benarnya, bukan aksaru amala, bukan banyaknya. Nah, ini kalau diplesetkan ke dalam satu kajian khusus misalkan, tarawih banyak sama sedikit bagus mana begitu. Nah, ini kalau mau dipertentang-tentangkan seperti itu. Saya pernah di kampung saya ketika pemukanya itu ya teman saya di sana, ditanya oleh orang, ya namanya orang kampung, Pak, itu agak kurang di dalam intelektualitas, dalam ilmunya itu. Sing akeh sing apik. Enggak lah, sing saithik sing apik sing begini. Akhirnya ditanyakan pada pemukanya itu, kiainya lah gitu. Nah, jawabannya itu, saya berharap jawabannya itu bijak dan tepat. Ternyata dia cerita ke saya. Terus saya menjawab, ya terjawab nggih, kalau kados dene tiyang nanem niku, lek naneme kathah mengke panene nggih kathah. Waduh, dijawab kayak gitu. Seperti orang nanam, kalau nanamnya banyak, nanti panennya ya banyak gitu. Ini analoginya, ini logikanya tepat. Logikanya memang benar seperti itu, nanam banyak, panen banyak. Tapi kalau diberikan untuk jawaban untuk hal ibadah, ya tidak boleh seperti itu. Nah, jadi bukan banyaknya di dalam amal ibadah itu, bukan banyaknya,
tetapi ayyukum bukan aktsaru amala, tetapi ayyukum ahsanu amala. Ahsan yang baik. Baik itu bagaimana? Baik itu yang harus benar. Baik itu tidak mesti banyak. Seperti rizki yang thayyib itu, rizqan thayyiban tadi itu tidak harus banyak. Bahwa banyak itu adalah merupakan bagian dari ahsan, dari baik, iya, tetapi banyak tidak otomatis baik gitu. Gampangannya itulah, gampangannya sholat subuh itu 2 rakaat. Karena memakai analogi tadi itu, logika kalau nanam banyak nanti dapatnya banyak, sholat subuh kok cuma 2 rakaat misalnya, ini dikonversi ke ibadah nggak cocok, Pak. Ya sudah, saya tak 4 rakaat sama dengan isya sama dengan asar. Kalau subuh 2 rakaat pahalanya sekian, kalau saya tambahi 2 rakaat 4 rakaat berarti kali sekian. Ini tidak cocok. Jadi tidak bisa. Ayyukum tadi itu lanjutannya adalah ahsanu amala. Dijadikan orang itu lahir, kemudian berproses di dunia, meninggal. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Dipergilirkan isi dunia ini dari manusia satu ke manusia yang lain. Untuk apa? Untuk ayyukum ahsanu liyabluwakum, untuk memberikan ujian, cobaan. Memberikan cobaan, ujian kepada manusia, memberi kesempatan pada manusia untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Sama dengan ini tadi, dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa innallahu mustakhlifukum fiha. Apa tujuannya Allah? Fayanzuru kaifa ta'malun. Jadi dalam rangka apa? Hingga Allah melihat. Ya, hingga Allah melihat bagaimana perbuatan atau amaliyah atau yang apa-apa yang kalian lakukan, kaifa ta'malun, ya, bagaimana perbuatan kalian itu, ya. Jadi eksistensi dunia, bahwa dunia itu hijau, manis dan indah, dan dipergilirkan, ya, ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada berjaya, ada bangkrut, kemudian ada lahir, ada meninggal, ya. Dalam rangka apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Dalam rangka Allah ingin melihat sebagaimana, ya, bagaimana kalian ini, orang-orang yang dilahirkan, dimatikan, dipergilirkan di dunia ini, di dalam beramal atau di dalam berbuat di dunia itu. Maka sarannya Nabi adalah fattakut dunya, maka takutlah kalian kepada dunia. Maksudnya bukan takut terus lari, itu enggak, Pak. Takutlah artinya waspadalah, khawatirlah kalian kalau kalah dengan fitnah dunia, ya. Waspadalah kalian, berilmulah kalian, sehingga dunia ini tidak menjadikan kalian celaka. Itu kalau dalam pensyarahan kita jabarkan seperti itu. Tapi sabda baginda Nabi ini singkat sekali, fattakut dunya, hanya seperti itu. Tadi kalau kita tidak mendalami lagi maknanya takutlah kalian kepada dunia, ya bingung itu. Dunia, padahal kita hidup di dunia, kita suruh takut sama dunia. Kita harus sembunyi berarti ini dari dunia. Seperti itu. Ya, maksudnya adalah waspada pada dunia, khawatir. Karena dunia ini yang manis dan indah tadi itu, hijau dan manis tadi itu, hakikatnya adalah ujian. Dalam rangka kalau diberi ujian dunia yang manis dan indah, kekayaan, kesehatan, kemudian ini bagaimana? Apakah kita lalai? Apakah kita justru bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemudian selain dunia, wattaqud dunya wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada perempuan. Ini sama, maksudnya takut itu bukan berarti lari terbirit-birit, atau kalau laki-laki kemudian karena suruh takut sama perempuan kemudian menakutkan perempuan itu tidak mau menikah, misalkan seperti itu. Tidak, sama maknanya
waspada terhadap fitnah yang bisa timbul akibat eksistensi seorang wanita. Ini maknanya luas. Apakah wanita itu orang lawan jenis yang memang bukan mahram, orang lain? Apakah wanita itu adalah ibu kandung kita? Apakah wanita itu adalah istri kita? Apakah wanita itu adalah anak perempuan kita? Ini semua subjek-subjek tadi itu mengandung atau terdapat fitnah-fitnah yang bisa menggelincirkan seseorang dan juga bisa menjadi ladang pahala yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Misalkan ibu kandung atau istri atau anak atau orang lain, ya, apabila tidak tepat dalam menyikapi, dalam memperlakukan orang tua, ibu misalkan, ya kita celaka, naudzubillah. Tapi kalau tepat memperlakukan atau bersikap kepada ibu kandung kita, ibu kita, maka kita menjadi ladang pahala, menjadi ladang surga kita. Itu. Istri juga demikian. Ya, maka kepada ibu kandung itu kita harus takut. Takut dalam arti apa? Bukan takut, yaitu tadi bukan takut terus gila gitu, enggak. Takut kalau kita keliru memperlakukan ibu kita, gitu. Sama dengan istri. Takut kalau kita khawatir kalau kita salah di dalam membina atau mendidik istri kita, anak perempuan kita. Ini yang dimaksud fattakun nisa tadi itu. Takutlah kalian kepada perempuan, apalagi yang memang dalam konteks lawan jenis yang memang bukan mahram itu ya harus ekstra hati-hati gitu, ekstra hati-hati itu. Wa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, dan sesungguhnya awal atau fitnah utama kepada Bani Israel itu, ya, fitnah atau cobaan yang paling awal dalam kepada Bani Israel itu adalah tentang wanita, tentang wanita. Ini digali dalam berbagai sumber, Pak. Ini tidak banyak versi sebenarnya, tapi ada kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu begini, Pak. Ketika Nabi menyatakan sesuatu atau Al-Quran menyatakan sesuatu tentang kisah, misalkan ada seorang yang pulang dari medan perang, dalam Al-Quran misalnya ceritakan itu, tidak diceritakan siapa-siapanya. Nah, orang-orang Nasrani yang sudah lebih dulu hidup di Madinah ini sudah banyak belajar dari kitab-kitab Nasrani oleh pendeta-pendeta mereka, dan di situ banyak sekali cerita-cerita. Nah, ternyata cerita ini nyambung dengan ayat yang turun belakangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan tentang Ashabul Ukhdud kemarin, yang tentang seseorang yang raja yang lalim karena masyarakatnya tidak mau lagi menyembah dirinya, kemudian diperintahkan bikin parit di setiap pertigaan, di setiap persimpangan jalan, parit yang besar diisi kayu bakar, dinyalakan. Orang-orang yang tidak mau kembali menyembah raja itu, menuhankan raja itu, pilihannya dua, dicemplungkan ke api atau nyemplung sendiri. Itu tidak dijelaskan personnya siapa itu. Tetapi di dalam kisah, di dalam cerita-cerita Nasrani, di dalam kitab-kitab terdahulu, ini ada cerita-cerita yang nyambung. Oh, namanya ini, kerajaannya ini, dan seterusnya. Itu Israiliyat. Nah, cerita-cerita Israiliyat itu kita umat Islam dituntunkan untuk tidak boleh menolak dan juga tidak boleh meyakini, gitu. Sekedar tahu saja, termasuk ketika Nabi SAW menyatakan ini, wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Termasuk ini, khawatirlah kalian atau berhati-hatilah kalian atau takutlah kalian kepada wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menjerumuskan Bani Israel itu adalah tentang wanita.
Ini dalam salah satu cerita Israiliyat ada begini Pak, ada lima bersaudara, seorang yang taat beragama, waktu itu Nasrani pastinya, belum Islam. 5 saudara ini yang 4 laki, kemudian yang ragil ini perempuan. Allah alam apakah ragil, tapi yang pasti yang 1 perempuan. Nah, ketika 4 bersaudara laki-laki ini akan mengadakan safar ke luar negeri, ke luar kota atau apalah. Begitu, urusan apa tidak dijelaskan dalam cerita itu. Kemudian dia bingung bagaimana adik perempuan 1 ini supaya aman ditinggal orang tua sudah nggak ada. Sementara di kampung itu sudah tidak ada yang dia bisa percaya. Ya, karena ini keluarga taat, yang lain-lainnya mungkin keluarga brengsek semua, masyarakatnya brengsek mungkin. Nah, ini tidak ada merasa tidak ada tempat yang mereka percaya untuk menitipkan saudara perempuan satu-satunya ini. Nah, tetapi ada seorang rohib, seorang abid, seorang yang ahli ibadah yang tinggal di suatu tempat di kampung itu. Nah, ini yang satu-satunya yang bisa dipercaya, yang bisa mereka percaya pada rohib itu. Maka datanglah kelima saudara ini, 4 kakak laki-laki ini ke rohib itu untuk bermaksud menitipkan adiknya, menitipkan 1 saudara perempuannya ini karena akan ditinggal dalam waktu yang cukup lama ke luar kota atau ke luar negeri atau apa. Si rohib menolak Pak, nggak berani. Oh, saya tidak berani, perempuan fitnahnya besar gitu, cobaannya besar, godaannya besar gitu. Oh enggak, kami percaya atas kesolehan saudara, kesolehan Anda. Baik, begini dah, kalau nggak mau tinggal dalam satu rumah, kami berempat membangunkan rumah di samping rumah sampean. Bangunkan rumah sendiri Pak, ya berjarak ya, nggak tahu jaraknya berapa meter gitu. Tapi yang pasti ruangannya sudah sendiri-sendiri. Nanti minta tolong sampean saya tinggali perbekalan, saya tinggali bahan-bahan makanan, tinggal masakkan ngasih makan ke saudara-saudari kami. Akhirnya dengan terpaksa mau Pak. Ya, jadi si rohib ini tinggal di satu rumah yang terpisah dengan rumah adik ini tadi, saudara perempuan tadi itu. Jadi tiap hari gitu, tiap hari si rohib ini masak di dalam, kemudian makanannya ditaruh, selalu ditutup Pak pintunya si rohib ini karena sangat menjaga diri, ditutup. Kemudian masakan matang ditaruh di luar pintunya rohib ini, mungkin dikasih meja atau apa, ditaruh di situ, ditutupin gitu. Ini maksudnya makanan untuk perempuan yang dititipkan tadi itu. Begitu mengeluarkan makanan, ditutup lagi pintu, di dalam sudah gitu. Karena cek menjaganya gitu. Kemudian yang perempuan itu yang keluar dari rumah sana ngambil makanan ini, begitu setiap hari. Kemudian setan bisikin Pak, ini dalam kisah Israiliyat itu, ya masa sampean laki-laki, masa dia yang harus keluar rumah dari sana ngambil makanan ke sini, ya sampaikan lah yang naruh di depan pintunya sana. Oh iya ya, akhirnya gitu. Maka berlanjut hari-hari berikutnya gantian mejanya ditaruh di depan pintu si wanita itu. Si rohib keluar dari rumah, kemudian jalan menuju rumah itu, depan pintu taruh, ditutup, tinggal pulang, masuk lagi gitu. Begitu berlangsung beberapa hari. Kemudian setan bisikin terus Pak, lah ya masak makanan taruh di luar itu sampean, ya harus taruh di dalam, ketoklah pintunya, kasihkan orangnya, kalau di luar nanti dimakan anjing bagaimana. Iya ya juga ya. Akhirnya Pak berlanjut seperti itu dalam kisahnya, diketoklah, dibuka, kasihkan, terjadi interaksi. Seperti itu langsung pulang lagi. Fitnah berlanjut Pak, bisikan berlanjut. Sampai itu gimana, dia kan sendirian, ya kasihan lah, namanya wanita mikirnya bagaimana, dia nanti tertekan atau apa, temanilah makan di dalam, diajak ngobrol sekali waktu, diajak ngobrol, jangan dibiarkan gitu hidup sendiri. Akhirnya iya ya, akhirnya ngobrol Pak, lalu meningkatlah, terjadilah apa yang terjadi. Disitulah jadi konon cerita Israiliyat itu seperti itu, dan konon yang dimaksud Nabi
Sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata ini, wattaqun nisa fa inna awwalu fitnati bani Israil kanat fin nisa, itu konon adalah ini yang dimaksud.